Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3962, Menerobos ke Alam Kaisar Surgawi. Ada beberapa helai yin ki jahat di dalam yin ki. Helai-helai yin ki jahat ini tampak hidup dan merayap seperti ular-ular kecil. Ini adalah kekuatan yin yang sangat mengerikan. Di dalam lubang pembuangan, akan selalu ada yin ki jahat spiritual. Sebelumnya, Yuan Wen dan yang lainnya telah menunggu di sini untuk yin ki jahat keluar. Kerumunan itu tidak terlalu terkejut melihat kekuatan yin yang mengerikan menyembur keluar. Pada saat ini, tetap hidup lebih penting daripada apapun. Hanya beberapa orang yang terbang keluar dan meraih yin ki. Mereka adalah Lu Ming, teks asal Dewa Pertempuran, dan Yin Jiuling. Yin Jiuling melolong dan berlari menuju lubang pembuangan seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya. Dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Yin Qi yang jahat bergegas menuju Yin Jiuling. Ekspresi Lu Ming dan Yuan Wen berubah. Asyik. Lu Ming memadatkan tangan besar dengan energi tabu. Dia meraih seberkas Yin Qi jahat spiritual di tangannya. Dua sinar cahaya melesat keluar dari mata teks Yuan Dewa Perang. Kedua sinar cahaya ini seperti dua rantai yang melilit Yin Qi jahat dan menahannya. Empat aliran Qi jahat yang cerdas ditahan oleh Lu Ming dan Yuan Wen, sedangkan dua aliran sisanya dihisap ke dalam mulut Yin Jiuling. Namun, Yin Jiuling begitu fokus menyerap Yin Qi jahat sehingga dia mengabaikan pertahanannya sendiri dan dibombardir oleh serangan keempat ahli. Wah! Tubuh Yin Jiuling meledak berkeping-keping, hanya menyisakan kepalanya yang beterbangan, terbungkus dalam Yin Qi yang tebal. Pada saat ini, Yin Qi yang keluar dari lubang pembuangan tiba-tiba berguling kembali dan jatuh kembali ke dalam lubang pembuangan. Kepala Yin Jiuling mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam Yin Qi dan bergegas ke dalam lubang pembuangan bersama dengan Yin Qi, menghilang di depan semua orang dalam sekejap mata. Keempat ahli itu saling berpandangan, ekspresi mereka tidak terlihat baik. Yin Jiuling dipaksa masuk ke lubang pembuangan, dan tidak seorang pun tahu apakah dia mati atau tidak. Kalau orang lain pasti mereka akan sangat tenang, karena tidak ada jalan kembali setelah masuk ke dalam lubang pembuangan itu. Namun, Yin Jiuling sudah berlari sekali dan keluar tanpa cedera. Mereka tidak lagi percaya diri. Siapa yang tahu apakah Yin Jiuling telah meninggal atau tidak? Aku tidak peduli, mari kita tangani ketiganya dulu. Benar sekali, Yin Jiuling hanya memiliki kepala yang tersisa. Dia terluka parah dan kemungkinan besar tidak akan bisa bertahan hidup. Kita selesaikan dulu, baru kita putuskan siapa pemenangnya. Keempat ahli itu berkomunikasi melalui telepatis satu sama lain. Pandangan mereka menyapu Lu Ming, Yuan Wen, sang dewa perang, dan seorang pria paruh baya lainnya. Mari kita bergabung. Ekspresi pria paruh baya itu berubah drastis saat dia berkata tergesa-gesa. Alasan mengapa dia tidak bergerak sebelumnya adalah karena dia punya ide untuk menonton pertarungan Tigers dari pinggir lapangan. Itu karena dia selalu merasa bahwa Yin Jiuling sangat jahat dan tidak akan mudah dibunuh. Dia tidak menyangka bahwa Yin Jiuling akan terbunuh begitu saja. Saat ini, ketika dia melihat mata keempat ahli itu menatap mereka, dia terkejut. Sudah terlambat untuk bergabung sekarang. Aku akan mengantarmu pergi. Dua orang ahli menyerang pria parubaya itu sementara dua orang lainnya tiba-tiba melesat dan menyerang Lu Ming dan Yuan Wen. Satu untuk setiap orang. Mereka yakin bahwa meskipun Lu Ming dan Yuan Wen kuat, mereka semua adalah kaisar dewa dan dapat menghadapi mereka. Membunuh, bertarung, Lu Ming dan Yuan Wen, sang dewa perang, tidak takut. Mereka meraung dan menyerbu. Satu orang melawan satu. Kedua belah pihak langsung bertabrakan dan saling serang. Serangan mengerikan mereka terus bertukar pukulan, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Namun, pihak lain memang kuat. Dia adalah seorang jenius top dengan kekuatan yang mengejutkan. Meskipun dia ditekan ke tingkat pertama alam Kaisar Surgawi, dia cukup kuat untuk membunuh Kaisar Surgawi tingkat keempat. Meskipun Lu Ming berusaha semampunya, dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan dan dia mundur dengan cepat. Di sisi lain, Dewa Tempur Yuan Wen juga mundur dengan cepat dan juga berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Seperti yang diharapkan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melangkah ke Gunung Iblis Yin Pit yang sederhana. Dari segi kekuatan, mereka tidak jauh lebih lemah dari Yin Jiuling. Lu Ming mundur, tetapi pihak lain tidak membunuhnya dan terus menyerang Lu Ming.
Meledak. Lu Ming mengeluarkan desisan panjang dan seluruh tubuhnya bersinar. Semua keterampilan rahasia berubah menjadi kecemerlangan yang menyilaukan yang menutupi seluruh tubuh Lu Ming, meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, seni simbol pertempuran meningkatkan kekuatan pertempurannya sebanyak 6 kali lipat. Teknik angin dewa dan teknik disintegrasi besar diaktifkan secara ekstrim saat ia memulai konfrontasi puncak dengan lawannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak saling bertukar lebih dari selusin jurus. Dada Lu Ming tertusuk oleh pedang Qi, dan dia terbatuk darah dan mundur. Akan tetapi, meskipun dia terluka, mata Lu Ming masih bersinar cerah dan dia memiliki keyakinan yang kuat dan pantang menyerah. Hanya dengan tekanan akan ada motivasi. Ada rasa bahaya, tetapi juga motivasi. Pada saat ini, dia tidak bisa menggunakan senjata pembunuhnya. Bahkan Qiu-Qiu tampaknya tidak bisa bergerak. Satu-satunya yang bisa dia andalkan adalah dirinya sendiri. Lu Ming gembira karena peluang untuk terobosan menjadi semakin jelas. Selama pertempuran dengan Yuan Wen, dia merasakan peluang untuk menerobos. Dia merasa bahwa dia hanya selangkah lagi untuk menerobos dan dapat melakukannya kapan saja. Pada saat ini, ketika menghadapi bahaya, perasaan ini menjadi lebih kuat. Bertarung, bertarung, mari kita bertarung sepuasnya. Ayolah, kau tampaknya tidak punya kekuatan. Hahaha. Di sisi lain, Yuan Wen, Dewa Perang, juga tertawa. Dia sama sekali tidak takut, tetapi malah semakin bersemangat. Dia pun merasakan kesempatan untuk menerobos. Pada saat itu, terdengar teriakan melengking. Pria parubaya itu tewas di tempat akibat serangan gabungan kedua tuan itu. Setelah membunuh pria parubaya itu, kedua ahli itu menerkam Lu Ming dan Dewa Pertempuran Yuan Wen. Dengan cara ini, keadaan menjadi 2 lawan 1. Awalnya, Lu Ming sudah sedikit kewalahan saat menghadapi 1 lawan 1. Bahkan lebih berbahaya lagi saat menghadapi 2 lawan 1. Aduh, jantung Lu Ming tertusuk oleh aura pedang. Setelah itu, sebuah kekuatan tinju yang mengerikan menghantam perutnya. Lu Ming terlempar dan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya hampir meledak. Namun, potensi yang tersimpan dalam sel Lu Ming mengalir keluar dengan cepat. Luka-lukanya sembuh dengan cepat. Hampir, sedikit lagi. Mata Lu Ming sangat cerah dan dia sedikit bersemangat. Dalam menghadapi krisis hidup dan mati, potensinya terstimulasi secara ekstrim. Membunuh. Lu Ming berteriak dan mengambil inisiatif untuk menyerang kedua ahli itu. Bang bang bang. Setelah berbenturan dengan gerakan darurat terus-menerus, Lu Ming sekali lagi terluka dan harus mundur. Ayo kita bunuh dia sekaligus. Membunuh. Setelah kedua ahli itu melukai Lu Ming, mereka melepaskan gerakan pamungkas mereka dan menyerang Lu Ming, ingin membunuhnya sepenuhnya. Namun, pada saat ini, ledakan, aura yang dahsyat keluar dari tubuh Lu Ming. Aura itu seperti letusan gunung berapi, membawa serta kekuatan dahsyat yang menyapu dan meletus. Dia telah berhasil menerobos. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya berhasil mencapai terobosan. Dia telah memasuki alam Kaisar Surgawi. Saat ia menerobos ke alam Kaisar Surgawi, potensi yang tersimpan dalam sel Lu Ming diaktifkan secara ekstrim dan semuanya diubah menjadi kultivasi Lu Ming. Dia lapar. Dalam sekejap, Lu Ming diliputi rasa lapar yang tak berujung, seolah-olah dia tidak makan selama 100.000 tahun. Setiap sel dalam tubuhnya dipenuhi rasa lapar. Biarkan aku menyerapnya. Dengan satu pikiran dari Lu Ming, tumpukan demi tumpukan inti kayu beterbangan keluar. Esensi kehidupan yang melonjak berkumpul ke arah Lu Ming dengan gila-gilaan. Bab 3963, hanya tersisa 2 orang. Tumpukan besar inti kayu berubah menjadi gelombang esensi kehidupan dan berkumpul menuju Lu Ming. Setiap sel dalam tubuh Lu Ming melahap dan menyerap esensi kehidupan dengan kecepatan yang luar biasa. Kepuasan, rasa puas memenuhi seluruh tubuhnya. Saya sudah berhasil. Kedua ahli yang mengepung Lu Ming terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming bisa menerobos di bawah serangan gabungan mereka berdua. Monster macam apa dia? Bunuh dia. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil menerobos. Salah satu dari mereka meraung dan menyerang Lu Ming dengan yang lain. Kekuatan tempur Lu Ming sudah sangat mengerikan saat ia masih menjadi Kaisar Semu. Begitu ia berhasil menembus alam Kaisar Surgawi, kekuatan tempurnya akan meroket dan ia pasti akan jauh di atas mereka. Mereka tidak bisa membiarkan Lu Ming menerobos. Jika ia melakukannya,
merekalah yang akan mati. Kedua ahli itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Dua serangan yang sangat tajam dan mengerikan melesat ke arah kepala Lu Ming. Membunuh. Mundur. Lu Ming tiba-tiba berteriak. Kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya dan membentuk gelombang kejut yang mengerikan. Kedua ahli itu terkena gelombang kejut ini, dan tubuh mereka bergetar hebat saat mereka mundur. Adapun Lu Ming, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk meneruskan melahap saripati kehidupan dalam saripati kayu peri itu. Merusak. Di sisi lain, Yuan Wen, Dewa Perang, juga meraung. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia telah berhasil menerobos. Teks Yuan Dewa Tempur juga telah menerobos pada saat kritis di bawah pengepungan dua tuan. Kristal-kristal cemerlang muncul di tubuhnya. Kristal-kristal ini bukanlah kristal dewa, tetapi batu permata yang lebih berharga. Kristal-kristal itu mengandung energi yang kaya dan murni, yang mengalir deras ke mulut Yuan Wen Dewa Pejuang seperti sungai. Kedua tuan itu juga terkejut dan ingin menyerang Yuan Wen, tetapi mereka juga ditolak olehnya. Lu Ming dan Yuan Wen, Dewa Perang, berhasil menembus belenggu dan memasuki alam Kaisar Surgawi hampir satu demi satu. Aura mereka tumbuh semakin kuat dan menakutkan. Adapun keempat ahli itu, wajah mereka sangat tidak sedap dipandang. Semuanya, saatnya untuk mengerahkan segenap kemampuan. Jika tidak, kitalah yang akan mati. Lakukan semuanya. Bunuh. Membakar. Keempat ahli itu tampak gila. Kekuatan surgawi dalam tubuh mereka terbakar seperti api. Mereka benar-benar putus asa dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Mereka membakar kekuatan surgawi dan asal-usul mereka saat mereka menyerang Lu Ming dan Yuan Wen. Mereka harus membunuh mereka berdua. Pada saat itu, mereka dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka tahu bahwa ini akan terjadi, mereka akan membunuh Lu Ming dan Dewa Perang Yuan Wen sejak awal. Sebelumnya, mereka berdua hanya berada di level Kuaso Emperor. Meskipun mereka sangat mengerikan, mereka tidak menganggapnya serius. Mereka sepenuhnya yakin bahwa mereka dapat menekan Lu Ming. Siapa yang mengira bahwa mereka berdua dapat menerobos ke alam Kaisar Surgawi di tengah pertempuran? Sekarang, kalianlah yang akan mati. Mata Lu Ming memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Seluruh tubuhnya diselimuti angin kencang. Alih-alih mundur, dia malah maju dan menyerang kedua ahli itu. Telapak tangannya bagaikan pisau, menghancurkan kekosongan saat dia menyerang terus-menerus. Ledakan, ledakan, Lu Ming dan kedua ahli itu saling bertukar pukulan, yang mengakibatkan dua ledakan dahsyat. Kemudian, dua erangan teredam terdengar dan kedua ahli itu mundur, darah menyembur keluar dari tubuh mereka. Retakan mulai muncul di tubuh mereka, yang disebabkan oleh teknik penghancuran yang hebat. Darah mengalir keluar dari retakan tersebut. Setelah menerobos ke alam Kaisar Surgawi, baik teknik angin surgawi maupun teknik pemisahan agung menjadi jauh lebih kuat. Lu Ming baru saja mencapai terobosan dan belum menstabilkan dirinya di alam Kaisar Surgawi. Kalau tidak, kedua ahli itu akan terbunuh oleh gerakan itu. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar antara Kaisar Semu dan Kaisar Surgawi. Begitu terobosan terjadi, kekuatan tempur seseorang akan meroket. Meski begitu, kekuatan tempur Lu Ming berada di atas kedua ahli tersebut. Bertarung, bertarung, bertarung. Di sisi lain, Yuan Wen, Dewa Perang, juga meraung dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Dia menghajar dua tuan lainnya hingga mereka memuntahkan seteguk darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Keempat master semuanya memperlihatkan ekspresi panik. Mereka semua adalah ahli kebanggaan surga di generasi mereka, dan prestasi masa depan mereka tidak terbatas. Mereka tidak ingin mati di sini. Menatap tatapan mata Lu Ming yang dingin, mereka merasakan hawa dingin di sekujur tubuh. Kakak, bagaimana kalau kamu mengampuni nyawa kami? Kita bisa bekerja sama dan meninggalkan tempat ini bersama-sama. Salah satu pemuda berteriak pada Lu Ming dan mulai memohon belas kasihan. Hehe, Lu Ming mencibir sebagai tanggapan. Mereka ingin membunuhnya saat mereka berada di posisi unggul, tetapi sekarang karena mereka bukan tandingannya, mereka ingin bekerja sama. Bagaimana mungkin? Lu Ming bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Lu Ming maju selangkah dan terus memaksa kedua ahli itu. Tidak semudah itu membunuh kami. Kau harus membayar harganya. Ayo kita bertarung dengannya. Melihat Lu Ming tidak berniat melepaskan mereka, kedua petarung itu menampakkan ekspresi ganas dan mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk menyerang Lu Ming. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha,
kultivasi mereka masih ditekan ke ranah Kaisar Surgawi tingkat pertama. Mereka berada di level yang sama dengan Lu Ming, tetapi mereka jauh tertinggal, meskipun Lu Ming baru saja menerobos. Hanya dalam beberapa gerakan, tubuh mereka hampir terkoyak, dan lebih dari selusin tulang mereka patah. Ah, mari kita mati bersama. Salah satu dari mereka menjadi gila. Tubuhnya membengkak, dan dia benar-benar ingin menghancurkan dirinya sendiri. Lu Ming mundur dengan cepat. Ledakan. Dengan ledakan yang mengerikan, pria itu meledak. Kekuatan dahsyat itu menyebar ke segala arah. Kekuatan penghancurnya tidak hanya menyapu Lu Ming tetapi juga yang lain, termasuk Yuan Wen, Dewa Pertempuran, dan dua ahli lainnya. Penghancuran diri seorang pakar seperti itu memang sangat mengejutkan. Lu Ming telah mundur tepat waktu tetapi dia menderita luka serius. Dada dan perutnya compang-camping dan banyak tulang dan tulangnya patah. Namun, cedera ini tidak berarti apa-apa bagi Lu Ming. Ia pulih dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Adapun ahli yang mengepung Lu Ming bersama orang ini, dia tidak seberuntung itu. Dia langsung tersapu dan meledak oleh kekuatan penghancur, tidak meninggalkan mayat. Pada saat yang sama, dua tuan yang bertarung dengan Yuan Wen berada sedikit lebih jauh, jadi mereka mengalami dampak yang lebih kecil, tetapi mereka juga terluka parah. Yuan Wen, sang dewa perang, juga terluka, tetapi lukanya jauh lebih ringan. 18 serangan tempur. Yuan Wen sama sekali tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia maju begitu dia mundur. Jari-jarinya seperti pedang, dan dia melancarkan dua gerakan mematikan yang mengerikan. Puff, puff. Kedua tuan itu sudah terluka parah dan putus asa. Pada saat ini, mereka bahkan tidak dapat memblokir serangan Yuan Wen dari Dewa Pertarungan dan langsung terbunuh. Pada saat ini, hanya Lu Ming dan Dewa Pertempuran Yuan Wen yang tersisa di wilayah Raja di puncak Gunung Iblis Lubang Pembuangan. Hahaha, pada akhirnya, hanya kita berdua yang tersisa. Baiklah, aku bisa menginjakmu dan menjadi raja yang tak terkalahkan, menerobos wilayah raja ini. Dewa Perang Yuan Wen memandang Lu Ming, semangat juangnya membara. Selagi dia berbicara, dia masih menyerap energi dari kristal untuk menstabilkan kultivasinya. Tentu saja, Lu Ming juga terus-menerus menyerap saripati kehidupan dari hati kayu peri untuk menstabilkan kultivasinya. Bab 3964, Pertarungan Ganda dengan Yin Jiuling. Apa yang Anda katakan adalah persis apa yang ingin saya katakan. Anda adalah lawan yang langka. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat nama saya tak terkalahkan. Kata Lu Ming. Hahaha, kamu percaya diri dan kuat. Aku suka itu. Karena kamu akan mati di tanganku dan masih belum tahu namamu, aku ingin melihat kapan seseorang sepertimu akan muncul di alam semesta. Kata Yuan Wen. Sejujurnya, dia menghargai bakat Lu Ming. Pada levelnya, terlalu sulit untuk menemukan lawan yang sebenarnya. Penggembala awan. Lu Ming menggumamkan nama, Penggembala awan, setelah hening sejenak. Penggembala awan. Dewa Perang Yuan Wen merenung sejenak, lalu berkata, belum lama ini, orang yang membuat keributan besar dengan putri peri Ling Yue juga bernama Mu Yun. Mungkinkah itu kamu? Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Jadi itu kamu. Sepertinya semua orang meremehkanmu. Kata Yuan Wen. Setelah mengatakan ini, mereka berdua terdiam. Namun, aura mereka semakin kuat dan kuat. Seperti gelombang, mereka bertemu di tengah dan bertabrakan dengan keras. Ledakan. Aura mereka bertabrakan seperti ombak yang mengamuk. Saat berikutnya, dua sosok saling menyerang. Kedua jenius tak tertandingi itu sekali lagi bertarung, mendorong kekuatan tempur mereka ke puncak. 18 serangan tempur. Teknik angin surgawi yang hebat, teknik penghancuran yang hebat. Jurus-jurus mematikan mereka yang mengerikan bertabrakan di kehampaan. Dalam sekejap, mereka berdua saling bertukar puluhan jurus. Setelah puluhan jurus, mereka berdua mundur pada saat yang sama dan berdiri di kedua sisi lubang pembuangan, saling berhadapan. Pertarungan tadi masih belum diputuskan. Aku benar-benar ingin tahu kekuatan macam apa yang kau kuasai sehingga benar-benar dapat menandingi kekuatan Sein tempurku. Yuan Wen sangat penasaran. Asalkan kau bisa mengalahkanku, tentu saja aku akan memberitahumu. Kata Lu Ming. Bagus sekali, rasa penasaranku akan segera terwujud. Yuan Wen, sang dewa pertempuran, tetap sangat percaya diri. Para jenius seperti Lu Ming dan Yuan Wen, sang dewa pertempuran, hampir menghancurkan lawan-lawan mereka.
Mereka belum pernah ditandingi oleh siapapun yang selevel, dan mereka telah mengembangkan keyakinan bahwa mereka tak terkalahkan. Bahkan jika ia bertemu lawan sekarang, ia masih memiliki keyakinan bahwa ia tak terkalahkan. Ia percaya bahwa ia tak terkalahkan dan dapat mengalahkan lawannya. Aura mereka meledak saat mereka bersiap untuk bertarung lagi. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan lain di lubang pembuangan. Dengan ledakan keras, semburan Yin Qi keluar. Bersamaan dengan ledakan Yin Qi ini muncullah suatu sosok. Sosok ini sebenarnya adalah Yin Jiuling. Sebelumnya, Yin Jiuling hanya memiliki kepala dan telah jatuh ke dalam lubang pembuangan. Namun sekarang, dia telah pulih dan tubuhnya masih utuh. Terlebih lagi, auranya sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan Yin yang sangat pekat. Orang bahkan dapat melihat untaian kekuatan Yin yang sangat pekat meluncur masuk dan keluar dari mulut dan hidungnya seperti ular kecil. Penampakannya ini sungguh aneh. Membunuh. Yin Jiuling mendarat di samping lubang pembuangan dan segera mengeluarkan suara gemuruh. Ia menyerang dengan kedua telapak tangannya, dan ki jahat yang kuat keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi dua ular piton hitam pekat yang menggigit Lu Ming dan Yuan Wen. Aura jahat itu mendesing dan membawa kekuatan yang mengerikan, membuat Lu Ming merasa ada bahaya. Ledakan. Telapak tangan Lu Ming bagaikan pisau, menebas sekuat tenaga. Ia menghantam kepala ular piton itu, menyebabkan ledakan dahsyat. Seketika, Lu Ming merasakan gelombang energi dingin dan mengerikan menyerbu ke arahnya. Bahkan kekuatan terlarang pun tidak dapat sepenuhnya menghalanginya. Lu Ming mundur dengan cepat, dan lapisan gas hitam muncul di permukaan tubuhnya. Kali ini, gas hitam itu sangat aneh, seolah-olah akan merusak tubuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar. Kekuatan terlarang di dalam selnya meledak dan mengguncang gas hitam itu. Di sisi lain, Yuan Wen dari Dewa Pertempuran tidak lebih baik. Dia juga dipaksa mundur oleh Piton. Tidak, kondisi Yin Jiuling tidak benar. Dewa Perang Yuan Wen berteriak. Ia pun memperhatikan bahwa kondisi teks asal Dewa Perang itu sangat tidak tepat, seolah-olah dirasuki setan. Terlebih lagi, di alam raja, kultivasi mereka ditekan ke tingkat pertama alam Kaisar Surgawi. Namun, Yin Jiuling sangat menakutkan. Dia memaksa Lu Ming dan Dewa Pertempuran Yuan Wen mundur dengan satu gerakan. Apakah Yin Jiuling sekuat itu? Itu tidak mungkin. Di seluruh jagat raya purba, tak seorang pun yang berada pada level yang sama mampu mengalahkan mereka berdua dengan satu gerakan. Dia bukan lagi Yin Jiuling. Dia telah dirasuki oleh Yin Qi yang jahat yang telah melahirkan kecerdasan. Kata Lu Ming. Diambil alih oleh Yin Qi jahat dengan kecerdasan. Ternyata ada hal seperti itu. Tidak heran dia bisa masuk ke lubang pembuangan dan keluar hidup-hidup. Kata Dewa Perang Yuan Wen sambil tiba-tiba menyadari sesuatu. Yin Jiuling bukan lagi makhluk hidup biasa. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki Yin Qi yang jahat, itulah sebabnya ia dapat keluar dari lubang pembuangan hidup-hidup. Bunuh, bunuh. Saat Lu Ming tengah berkomunikasi dengan teks asal Dewa Perang, Yin Jiuling meraung dan melancarkan serangan lain ke arah Lu Ming dan teks asal Dewa Perang. Yin Jiuling telah menelan banyak Yin Qi di lubang pembuangan. Meskipun kultivasinya ditekan ke tingkat pertama alam Kaisar Surgawi, dia masih sangat menakutkan. Dengan lambaian tangannya, langit dipenuhi dengan Yin Qi. Yin Qi yang padat di dunia juga didorong olehnya, berubah menjadi serangan yang mengerikan, menyerang Dewa Yuan Wen yang bertarung. Dia milikku. Yuan Wen, sang Dewa Pertempuran, mengeluarkan raungan panjang, dan tubuhnya diselimuti cahaya surgawi berwarna ungu saat ia menyerbu ke arah Yin Jiuling. Dia menggunakan kekuatan surgawinya untuk membentuk tombak ungu. Dengan tombak itu, dia melakukan 18 serangan tempur dan melancarkan serangan dahsyat. 18 serangan tempur dari suku Sein Pertempuran merupakan seni rahasia yang amat mengerikan, yang dapat melengkapi dengan sempurna garis keturunan suku Sein Pertempuran, tubuh Sein Pertempuran, dan energi Sein Pertempuran. Selain itu, teknik ini sangat mendalam dan tidak ada teknik yang pasti. Setiap anggota suku Sein Pertempuran mampu mengolahnya, tetapi wawasan yang mereka peroleh darinya berbeda-beda. Kekuatan yang dapat mereka kerahkan juga sangat berbeda. Kekuatan 18 serangan tempur yang dilakukan oleh teks asal Dewa Pertempuran tidak diragukan lagi sangat mengerikan. Saat tombak itu dihunus, langit dan bumi bergetar. Yin Jiuling adalah mangsaku. Aku datang ke sini karena aku mengejarnya. Lu Ming juga berteriak dingin.
Dia melompat maju dan menyerang Yin Jiuling. Berbagai rune keterampilan rahasia di dalam selnya bersinar dan berubah menjadi cahaya yang indah. Mereka membentuk kekuatan serangan misterius yang menghancurkan Yin Jiuling. Ledakan, ledakan. Ketiga ahli itu terlibat dalam pertempuran puncak. Sebuah ledakan dahsyat meletus di wilayah itu. Untungnya, pemandangan ini diisolasi oleh wilayah kekuasaan raja. Kalau tidak, itu pasti akan mengguncang seluruh alam semesta. Pada saat ini, Yin Jiuling begitu menakutkan sehingga agak aneh. Lu Ming dan Yuan Wen, dewa pertempuran, telah bekerja sama, tetapi mereka hanya bisa sedikit menekannya. Jika mereka sendirian, mereka mungkin bukan tandingannya. Apa sebenarnya kekuatan Yin yang cerdas dan mengerikan ini? Itu hanya sesuatu yang dimiliki, tetapi begitu menakutkan. Lu Ming bertanya pada siluman tulang dalam hati. Dia benar-benar terkejut. Itu hanya seberkas Yin Qi jahat dengan kecerdasan, tetapi itu benar-benar membuat Yin Jiuling begitu menakutkan sehingga dia dapat melawan kekuatan tabu miliknya dan kekuatan Sein pertempuran dari dewa pertempuran Yuan Wen. Itu tidak masuk akal. Selain itu, Lu Ming juga memikirkan masalah lain. Istana Surgawi meminta semua orang untuk mengumpulkan Yin Qi jahat dengan spiritualitas untuk mendaftar, jadi mereka harus mengambil Yin Qi jahat. Ini menunjukkan bahwa Yin Qi jahat agak luar biasa. Bab 3965, menerobos domain raja. Bahkan Istana Surgawi mengumpulkan Yin Qi jahat. Rahasia apa yang ada di sana? Kau benar. Begitu kekuatan Yin yang mengerikan itu memperoleh kesadaran, itu sangat luar biasa. Itu mungkin berhubungan dengan tempat yang mengerikan. Kata Bon. Tempat mengerikan apa? Lu Ming bertanya. Alam semesta gelap. Kata Bon. Alam semesta gelap. Apa itu? Lu Ming penasaran. Dia belum pernah mendengar tentang Dark Universe. Anda akan tahu apa itu saat Anda menjadi prajurit surgawi. Kemungkinan besar Anda akan dapat berhubungan dengannya secara pribadi. Bahkan jika saya menjelaskannya kepada Anda sekarang, Anda tidak akan dapat memahaminya. Kata Bon. Lu Ming hanya bisa menahan rasa ingin tahunya dan terus bertarung dengan Yin Jiuling. Ketiganya bertarung dengan sengit. Namun, Lu Ming dan Yuan Wen, dewa perang, bergabung dan akhirnya menang, perlahan-lahan menekan Yin Jiuling. Ledakan. Setelah lebih dari 100 gerakan, Lu Ming memukul kepala Yin Jiuling dalam satu gerakan. Wah, sepotong besar kepala Yin Jiuling meledak, dan ditutupi dengan retakan. Namun, dengan beredarnya Yin Qi, kepala Yin Jiuling sembuh dengan cepat. Meskipun demikian, masih ada butiran tulang yang berterbangan dari tempat meledaknya. Ini adalah manik tulang yang ditinggalkan oleh iblis tulang, dan di dalamnya terdapat teknik rahasia kuno dan teknik rahasia Dao iblis lainnya. Sebelumnya, iblis tulang itu telah merasakan bahwa manik-manik tulang itu ada di kepala kiri Yin Jiuling. Oleh karena itu, Lu Ming secara khusus menargetkan kepala Yin Jiuling dan menyerangnya. Setelah 100 gerakan, Lu Ming akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan melemparkan manik-manik tulang itu keluar. Manik-manik tulang itu terbang keluar dan Lu Ming menangkapnya dengan tangannya. Akhirnya aku mendapatkannya. Lu Ming menampakkan ekspresi gembira dan menyimpan manik tulang itu di cincin penyimpanannya. Mengaum. Yin Jiuling mengeluarkan raungan marah. Yin Qi di sekitar lubang pembuangan dikendalikan olehnya. Ia menyerbu ke arah Lu Ming dan Dewa Perang Yuan Wen seperti gelombang. Alasan mengapa kekuatan tempur Yin Jiuling begitu kuat juga terkait dengan lingkungan di sini. Lingkungan sekitar Gunung Iblis Yin Pit, terutama puncak gunung, dipenuhi dengan Yin Qi yang sangat padat. Yin Jiuling seperti ikan di air di sini, mampu melepaskan 120% kekuatannya. Ledakan, ledakan. Lu Ming dan Yuan Wen sang dewa pertempuran melancarkan jurus pamungkas mereka yang mematikan, menerobos lapisan Yin Qi dan menyerang Yin Jiuling. Ketiganya terlibat dalam pertempuran hebat. Pertarungan ketiganya makin lama makin sengit. Dalam sekejap mata, mereka sudah bertukar lebih dari 200 jurus. Pada titik pertempuran ini, mereka bertiga berlumuran darah dan terluka. Darah ungu, darah merah cerah, darah hitam pekat. 3 jenis darah berceceran saat 3 jenius tertinggi bertarung dengan gila-gilaan. Area itu telah mengumpulkan energi yang tak terbatas. Asyik. Tiba-tiba, wilayah kekuasaan raja yang mengelilingi lubang pembuangan itu mulai berguncang. Di luar, di sekitar Gunung Iblis, banyak makhluk yang menonton tiba-tiba menjadi bersemangat. Wilayah kekuasaan raja akan hancur.
Pertarungan brutal di dalam akan segera berakhir. Siapa yang akan keluar hidup-hidup? Apakah itu kesayangan surga klan Sura atau Yin Jiuling? Atau mungkin Yuan Wen, sang dewa perang, dan monster misterius itu? Aku ingin tahu ke alam mana ranah kerajaan akan menekan kultivasiku. Jika ditekan ke alam kaisar surgawi, maka Yuan Wen, dewa pertempuran, dan si jenius misterius itu mungkin akan mati. Jika memang begitu, sungguh disayangkan. Dua orang jenius yang tak tertandingi. Ada banyak diskusi di tempat kejadian, dan banyak orang memulai siaran langsung ke seluruh alam semesta melalui mimpi Dewa Jade. Banyak orang yang dengan gugup mengamati wilayah Raja Ungu dan Merah. Banyak klan besar yang sangat gugup. Ini karena mereka memiliki kesayangan surga di sana. Jika mereka tidak bisa keluar, itu akan menjadi kerugian besar. Terutama suku Sein pertempuran, mereka adalah yang paling gugup. Bakat Yuan Wen terlalu tinggi. Bahkan dalam sejarah suku Sein pertempuran yang luas, dia adalah salah satu dari sedikit yang teratas. Begitu dia berhasil, dia akan menjadi penguasa alam semesta yang menakutkan, sosok yang dapat menekan suatu era. Kekuatan suku Sein pertempuran juga akan menjadi lebih kuat, menekan 10 ras teratas lainnya. Sungguh disayangkan jika angka tersebut jatuh ke dalam. Itu akan menjadi kerugian yang tak terhitung. Banyak tokoh penting dari suku Sein pertempuran tengah menatap wilayah tersebut melalui jade surgawi yang bersifat ilusi. Suku Matahari Bulan, suku Shuro dan suku-suku lainnya pun sama. Asyik, asyik, wilayah kekuasaan raja bergetar semakin keras. Tiba-tiba, dengan suara ledakan, wilayah kekuasaan raja meledak dan menghilang menjadi hujan cahaya. Ketika wilayah kekuasaan raja meledak, 3 sosok terbang keluar dan bertarung di langit. Energi yang sangat besar menyapu ke segala arah dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Seseorang sedang berkelahi. 3 orang? Mengapa ada 3 orang? Bukankah kamu mengatakan hanya raja terkuat yang bisa keluar? Suasana menjadi gempar. Bahkan makhluk kuno dari ras Buddha pun tercengang. Dia tidak menduga hal ini. Secara umum, hanya yang terkuat yang bisa lolos dari wilayah kekuasaan raja dan menjadi raja yang tak terkalahkan. Mengapa sekarang ada 3 orang yang berlari keluar? Siapa ini? Banyak orang menatap mereka. Perlahan, hujan cahaya menghilang, dan mereka menemukan siapa ketiga orang itu. Itu teks asal-usul Dewa Pertempuran dan Yin Jiuling. Yang ketiga adalah monster misterius itu. Sungguh aura yang mengerikan. Dewa petarung Yuan Wen dan si jenius misterius itu telah mencapai alam kaisar surgawi. Mereka benar-benar berhasil menembus level ini dalam waktu yang singkat. Yang lebih mengejutkan adalah mereka berdua benar-benar bergabung untuk melawan Yin Jiuling. Bagaimana Yin Jiuling bisa begitu menakutkan? Saat mereka menemukan ketiga orang itu berkelahi, seluruh alam semesta terguncang. Pertama-tama, teks Yuan Dewa Pertempuran dan terobosan Lu Ming telah menyebabkan keributan. Setelah itu, mereka berdua bergabung untuk melawan Yin Jiuling. Ini bahkan lebih mengejutkan. Yin Jiuling ternyata sangat kuat. Brengsek, menjijikkan. Beberapa ahli dari Sura dan klan besar lainnya bersorak. Kesayangan mereka di surga tidak muncul, jadi mereka pasti sudah mati. Ledakan. Pada saat ini, aura di tubuh Yin Jiuling tiba-tiba menjadi ganas dan meningkat pesat. Tanpa penindasan dari kerajaan raja, kultivasinya akan pulih. Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat. Dalam sekejap, kultivasi Yin Jiuling benar-benar melambung ke alam kaisar surgawi tingkat keempat. Sebelumnya, ketika ranah menjadi dewa baru saja terbentuk, kultivasi Yin Jiuling hanya berada di level ketiga ranah kaisar surgawi. Ketika ia menerobos ke dalam lubang pembuangan sekali, kultivasinya benar-benar meroket lagi dan menembus 1 level. Kecepatan terobosan semacam ini sungguh menggemparkan dunia. Setelah memulihkan kultivasinya, kekuatan tempur Yin Jiuling berada di puncaknya. Membunuh. Yin Jiuling mengeluarkan raungan panjang, berniat membunuh Lu Ming dan Yuan Wen sang dewa pertempuran dalam satu gerakan. Tanpa wilayah kekuasaan rajamu, yang akan mati adalah kamu. Mati. Yuan Wen berteriak dingin. Sebuah tombak ungu emas muncul di tangannya. Dapat dilihat bahwa ujung tombak itu kehilangan satu sudut, tetapi aura yang mengerikan meledak dari tombak itu. Aura yang ganas itu langsung membelah gelombang ki dari teks Yuan Dewa Pertempuran. Inilah kartu truf teks Yuan milik Dewa Perang, dan juga senjata pembunuhnya yang hebat. Asyik,
Tombak ungu emas itu berubah menjadi sebesar gunung dan menebas ke arah Yin Jiuling. Pada saat yang sama, Luming mengeluarkan mutiara angin ganas. Tornado yang membakar menerjang ke arah Yin Jiuling. Bab 3966, Kota Langit Impian. Luming dan Tex Yuan Dewa Perang menggunakan senjata pamungkas mereka pada saat yang sama. Kekuatan mengerikan dari dua senjata pamungkas itu langsung menyelimuti Yin Jiuling. Yin Jiuling melolong panjang dan melesat maju dengan sekuat tenaga. Yin Qi-nya yang mengerikan membubung ke langit saat ia melawan dua senjata pembunuh yang hebat itu. Namun, setelah Luming dan Yuan Wen mencapai alam Kaisar Surgawi, kekuatan senjata pemusnah massal yang mereka kendalikan menjadi lebih kuat. Setelah serangkaian benturan, Yin Qi pelindung Yin Jiuling hancur berkeping-keping. Tubuhnya terpotong oleh angin kencang, lalu ia terpotong oleh tombak ungu emas, yang hampir membelah tubuhnya menjadi dua. Tubuh Yin Jiuling terlempar mundur. Mengaum, Yin Jiuling berteriak. Yin Qi yang tebal di lubang pembuangan berkumpul ke arahnya. Luka-lukanya pulih dengan cepat. Dia terus meraung dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kekerasan. Dia terus melirik Luming dan Yuan Wen, dewa pertempuran. Kalian berdua, mati. Yin Jiuling berteriak sebentar-sebentar. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia berubah menjadi aliran Yin Qi, dan dalam sekejap, ruang itu terbuka lebar. Dalam sekejap mata, dia menghilang dengan kecepatan yang luar biasa. Bagaimanapun, kultivasi Luming dan Yuan Wen hanya berada di alam Kaisar Surgawi tingkat pertama. Mereka harus mengandalkan senjata yang kuat untuk memiliki kekuatan untuk melukai Yin Jiuling. Namun, dalam hal kecepatan, mereka jauh lebih rendah. Mereka hanya bisa menyaksikan Yin Jiuling melarikan diri. Tunggu sampai kultivasiku meningkat sedikit, aku akan membunuhmu dengan satu tangan. Dewa Perang Yuan Wen berkata dengan nada meremehkan. Kemudian, dia menatap Luming dengan keinginan kuat untuk bertarung. Mu Yun, kamu mengubah penampilanmu karena kamu tidak ingin orang lain tahu, kan? Aku tidak akan memberitahu siapapun. Namun, pertempuran kita belum berakhir. Kita akan menentukan pemenangnya lain kali. Dewa Tempur Yuan Wen mengirimkan transmisi suara kepada Luming. Kemudian, dia berbalik dan menuruni Gunung Iblis Yin Pit. Dia telah memperoleh seutas kekuatan Yin yang mengerikan, jadi dia tidak perlu tinggal di sini. Luming tersenyum dan sama sekali tidak keberatan. Mengapa dia takut menghadapi tantangan? Sejujurnya, Tex Yuan Dewa Pertempuran adalah lawan yang sangat bagus. Luming belum pernah bertemu lawan seperti itu. Memiliki lawan adalah bentuk tekanan dan juga semacam motivasi. Itu bisa mendorongnya untuk terus maju. Jika kau ingin bertarung, aku akan menyambutmu kapan saja. Luming menjawab dengan transmisi suara dan kemudian menuruni gunung dari arah lain. Tujuan perjalanan ini akhirnya tercapai. Setan tulang telah meninggalkan teknik rahasia kuno dan secercah Yin Qi yang berakal sehat. Meskipun prosesnya agak berliku-liku, itu adalah keberhasilan yang sempurna. Langkah selanjutnya adalah menuju ke kota surgawi tempat istana surgawi ilusi berada. Istana surgawi yang penuh ilusi adalah inti sejati tempat itu, dan sangat sulit bagi orang luar untuk pergi ke sana. Satu-satunya tempat yang bisa dituju orang luar secara langsung adalah kota impian. Kota Dreamsky adalah kota kuno yang sangat megah dan tak terbatas. Kota ini melayang di langit berbintang di alam semesta, dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang berputar di sekitarnya. Dari sini, orang bisa melihat betapa besarnya kota itu. Butuh waktu beberapa bulan bagi Luming untuk tiba di kota Dreamsky. Ia tak dapat menahan rasa takjub saat melihat kota kuno itu dari jauh. Kota Dreamsky dikelilingi oleh matahari, bulan, dan bintang. Bintang-bintang ini membentuk sebuah formasi. Begitu diserang, susunan bintang itu akan aktif dan melancarkan serangan yang merusak. Selain itu, kota Dreamsky diselimuti lapisan cahaya warna-warni, membuatnya tampak seperti mimpi. Hanya ada satu gerbang di kota Dreamsky. Luming terbang menuju gerbang tersebut. Di depan gerbang, ada jalan sepanjang 300 juta li long yang memanjang hingga ke gerbang. Di kejauhan, terlihat banyak sekali makhluk berjalan di jalan setapak. Sebagian besar makhluk ini telah berubah wujud menjadi manusia, tetapi ada juga banyak yang menampakkan wujud asli mereka. Beberapa sekecil semut, sementara yang lain sebesar gunung. Untungnya, jalan setapak itu cukup besar untuk menampung makhluk-makhluk ini, tidak peduli seberapa besar mereka.
Benar-benar spektakuler, Lu Ming mendesah. Saat dia mendekati jalan setapak, dia merasakan tekanan kuat pada tubuhnya. Seseorang tidak dapat terbang di kota impian. Oleh karena itu, Lu Ming tidak punya pilihan selain mendarat di jalan utama dan berjalan kaki ke kota. Jika itu adalah orang biasa, jarak 300 juta li tidak akan dapat ditempuh bahkan jika mereka berjalan seumur hidup. Tentu saja, mereka bukanlah orang biasa. Dengan satu langkah, Lu Ming menempuh jarak 100 mil. Sosoknya seperti seberkas cahaya redup saat ia menuju gerbang. Faktanya, yang lainnya tampak berjalan, tetapi kecepatannya tidak lambat sama sekali, jadi terlihat normal. Meski begitu, Lu Ming harus berjalan kaki seharian penuh sebelum ia mencapai ujung jalan utama dan memasuki gerbang kota. Di balik gerbang kota itu bukan jalan utama, melainkan panggung besar. Panggung itu sangat tinggi, dan dari sana, orang bisa melihat jalan-jalan yang ramai dan berbagai bangunan kuno di kejauhan. Ayo, berlayarlah ke istana surgawi Aquamun, aku hanya akan meminta 10 ramuan dewa tingkat kaisar per orang. Menuju ke rumah lelang nomor 1 di kota surga, berlayarlah dalam mimpi, 15 pil dewa tingkat kaisar per orang. Mereka yang ingin mendaftar menjadi tentara surgawi harus pergi ke tempat pendaftaran. Setiap orang harus membayar 10 pil dewa tingkat kaisar. Lu Ming baru saja melangkah ke peron ketika dia mendengar teriakan. Ternyata di peron itu, ada perahu layar yang mengambang di udara. Jadi ternyata saya perlu naik perahu layar ini. Lu Ming tiba-tiba menyadarinya. Memang, kota Dreamsky terlalu besar. Selain itu, orang tidak bisa terbang, jadi akan butuh waktu lama untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki. Jenis layar mimpi ini dapat terbang dan sangat cepat. Oleh karena itu, kebanyakan orang bepergian dengan kapal impian semacam ini. Namun, harganya terlalu mahal, dan dimulai dengan pil dewa tingkat kaisar. Ramuan suci tingkat kaisar efektif bahkan untuk kaisar suci. Orang biasa tidak mampu membeli 10 ramuan sekaligus. Namun di sini, ia harus duduk meskipun ia tidak mau. Jika ia berjalan, ia akan mati. Lu Ming melangkah maju dan tiba di salah satu layar mimpi. Layar impian itu sangat besar, dan dapat mengangkut sedikitnya 10.000 orang sekaligus. Kakak, badanmu terlalu besar. Tolong kecilkan. Di bawah layar mimpi, seorang pria besar dengan janggut lebat berkata kepada seekor gajah giok putih. Gajah itu tingginya 100.000 kaki dan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam layar impian. Baiklah, gajah putih jade mengangguk, dan tubuhnya menyusut menjadi bentuk manusia. Kemudian ia menyerahkan 10 ramuan suci tingkat kaisar dan menaiki layar mimpi. Adik kecil, 10 ramuan suci tingkat kaisar. Pergi ke kantor pendaftaran prajurit surgawi. Kemudian, pria setengah baya yang berjanggut dan kekar itu menghentikan Lu Ming. Di sini, Lu Ming mengeluarkan 10 pil dewa tingkat kaisar dan memberikannya kepada pihak lain. Lu Ming telah membunuh banyak ahli tingkat kaisar surgawi dan dia memiliki beberapa ramuan surgawi tingkat kaisar. Haha, silakan. Saya doakan yang terbaik untuk kalian semua agar lulus ujian dan menjadi prajurit dewa. Lelaki kekar berjanggut penuh itu tersenyum dan membiarkan Lu Ming menaiki layar mimpinya. Setelah menaiki layar impian, Lu Ming menemukan tempat duduk acak dan duduk, memejamkan mata untuk beristirahat. Kita sudah berlayar. Setelah sekitar 2 jam, terdengar teriakan. Layar mimpi itu ditutupi lapisan cahaya putih, dan dengan desiran, layar itu melesat keluar. Dibandingkan dengan berjalan, kecepatannya lebih dari 100 kali lipat. Bab 3967, Hukuman Istana Surgawi. Lu Ming berdiri dan menatap layar mimpi. Di layar impian, pemandangan kota Dreamsky dapat dilihat sekilas. Orang bisa melihat jalan-jalan di bawahnya bersilangan dan sangat makmur. Tidak ada yang terbang di langit. Hanya ada beberapa layar mimpi lain yang berlayar di langit seperti burung raksasa, pergi ke dan dari kota Dreamsky. Itulah, ras malaikat. Juga, yang dipenuhi dengan ki darah adalah klan darah. Balapan Buddha, Lu Ming menyapu pandangannya ke jalan-jalan di bawah. Dia melihat berbagai ras, termasuk banyak dari 10 ras teratas. Kota Dreamsky memang merupakan kota yang dibuka untuk umum oleh Istana Surgawi Ilusi. Kota ini mengumpulkan para ahli dari semua ras di alam semesta, dan banyak dari mereka telah menetap secara permanen di kota Dreamsky. Di atas layar mimpi, banyak orang seperti Lu Ming.
Ini adalah pertama kalinya mereka berada di kota Dreamsky. Mereka berdiri di layar mimpi dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dreamcell sangat cepat, tetapi kota Dreamsky terlalu besar. Bahkan dengan kecepatan Dreamcell, masih butuh waktu seharian penuh untuk mencapai titik pendaftaran prajurit surgawi. Tempat pendaftaran prajurit surgawi berada di depan istana megah. Saat ini, sudah ada lautan manusia. Melihat sekeliling, tidak kurang dari ribuan orang. Di depan istana, ada 9 pintu cahaya. Di depan pintu cahaya, ada beberapa orang kuat berbaju besi yang sedang memeriksa dan mendaftar. Kita sudah sampai di titik pendaftaran prajurit surgawi. Kalian boleh turun, kata lelaki besar berjenggot lebat itu. Semua orang mengangguk dan melompat turun dari layar mimpi, mendarat di depan istana. Kemudian, mereka berjalan ke 9 pintu cahaya dan mulai berbaris. Lu Ming juga berjalan ke pintu cahaya dan mulai berbaris. Pada saat yang sama, dia mengukurnya. Seorang pemuda berjalan ke arah beberapa ahli lapis baja dan mendaftarkan mereka. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Gumpalan yin ki jahat terbang keluar dari cincin penyimpanan. Itu adalah yin ki jahat spiritual. Seorang ahli lapis baja mengangguk dan menyingkirkan kekuatan yin yang mengerikan itu. Kemudian, ahli lainnya mengeluarkan token giok dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Masuklah melalui pintu cahaya dan jalani ujian, kata seorang pria besar berbaju besi. Orang-orang berbaju zirah itu semuanya adalah prajurit surgawi dari istana surgawi. Pemuda itu tampak gugup dan ragu-ragu. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan melangkah masuk ke pintu yang terang itu. Asyik, saat orang ini berjalan melewati pintu cahaya itu tiba-tiba memancarkan cahaya warna-warni yang indah. Berani sekali kau. Kau tidak mendapatkan yin ki jahat untuk dirimu sendiri. Berani sekali kau menipu istana surgawi. Kau akan dihukum mati. Salah satu prajurit surgawi berteriak. Auranya liar, dan niat membunuhnya seperti pisau. Aku telah dizalimi. Kekuatan yin yang mengerikan itu memang aku dapatkan. Ekspresi pemuda itu berubah drastis saat dia meraung. Beraninya kau berdalih. 9 pintu cahaya ini disempurnakan oleh para ahli hebat istana surgawi yang ahli dalam cara deduksi. Selama kau melangkah melewati pintu cahaya, selama kau tidak secara pribadi memperoleh yin ki, pintu cahaya akan mampu meramalkannya. Kau telah melakukan kejahatan yang lebih besar. Seorang prajurit surgawi berteriak. Celepuk. Pemuda itu langsung berlutut, wajahnya pucat pasi sambil berteriak, ampuni nyawaku, Tuan. Tolong ampuni nyawaku. Aku pun sempat bingung. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamaku, tolong ampuni nyawaku. Istana surgawi sudah memberitahu kita sejak lama, tetapi Anda masih mencoba menipu istana surgawi. Dosa Anda tidak dapat diampuni. Prajurit surgawi berteriak dengan dingin. Asyik. Melihat pihak lain tidak akan membiarkannya pergi, pemuda itu berubah menjadi cahaya pelangi dan lari, mencoba melarikan diri. Tanpa diragukan lagi, pemuda ini juga merupakan salah satu favorit surga. Kultivasinya telah mencapai tingkat ketiga dari alam kaisar surgawi dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Pada saat ini, dia menggunakan semua kekuatannya dan kecepatannya sangat mengejutkan. Kamu mencari kematian. Salah satu prajurit surgawi lelaki parubaya itu berkata dengan dingin sambil menusukkan tombaknya ke depan. Suara mendesing. Bayangan tombak melesat di udara dan secepat kilat menusuk ke arah pemuda itu. Pemuda itu meraung dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi semuanya sia-sia. Serangan dan pertahanannya bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari prajurit dewa milik pria parubaya itu. Aduh, kepala pemuda itu tertusuk dan dia meninggal di tempat. Seseorang, seret dia pergi. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Tiba-tiba, seseorang keluar dan menyeret tubuh pemuda itu. Sangat kuat. Banyak orang terkejut. Prajurit surgawi lelaki kekar setengah baya ini berpenampilan biasa saja, tetapi kekuatannya mencengangkan. Setidaknya ia merupakan seorang kaisar surgawi puncak. Kudengar istana surgawi akan memberimu hadiah saat pertama kali menjadi prajurit surgawi. Mereka akan memberimu rejeki yang besar. Semua orang akan mendapatkan panen yang banyak dan kekuatan mereka akan meningkat dengan cepat. Selain itu, kamu dapat berpartisipasi dalam berbagai tugas di antara prajurit surgawi dan mendapatkan banyak hadiah, yang juga akan meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Benar sekali.
Sumber daya istana surgawi tidak diragukan lagi merupakan yang paling melimpah di alam semesta. Tidak ada ras yang dapat menandinginya. Saya menantikannya. Sementara banyak orang terkejut, mereka juga berdiskusi secara diam-diam. Sumber daya di istana surgawi sangat melimpah, tak terbayangkan. Kultivasi seseorang akan meningkat pesat jika mereka berlatih di istana surgawi. Ini juga alasan mengapa banyak jenius ingin bergabung dengan istana surgawi dan menjadi prajurit surgawi. Bahkan 10 ras teratas pun memiliki banyak jenius top yang akan menjadi prajurit surgawi. Itu karena bahkan sumber daya yang dikuasai 10 ras teratas tidak dapat dibandingkan dengan istana surgawi. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Jika kamu tidak mendapatkan yin ki jahat itu sendiri, tetapi membelinya, atau orang lain memberikannya kepadamu, atau bahkan seorang tetua memberikannya kepadamu, silakan pergi sekarang. Istana surgawi tidak akan menyelidiki masalah ini, tetapi jika kamu ketahuan setelah kamu mendaftarkannya, kamu akan dihukum mati. Prajurit surgawi setengah baya itu berteriak. Banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang pergi. Faktanya, sangat sedikit orang yang menaruh harapan semacam ini di dalam hatinya. Ini karena ada pelajaran berdarah dalam sejarah. Tidak ada yang bisa menipu istana surgawi. Mereka yang mengira bisa lolos karena keberuntungan, semuanya berakhir sangat menyedihkan. Setiap saat, hanya sedikit orang yang memiliki harapan seperti ini di dalam hatinya. Sebagian besar waktu, mereka tidak memilikinya. Kali ini, mereka beruntung telah menemukannya. Proses pendaftaran terus berlanjut, dan mereka tidak menemukan seorang pun yang berhasil lolos. Iblis tulang, bisakah pintu itu mengetahui bahwa aku memiliki tubuh terlarang? Lu Ming bertanya pada siluman tulang dalam hati. Tubuh terlarang itu adalah musuh terbesar istana surgawi. Jika dia ketahuan, Lu Ming akan berada dalam masalah besar. Sejujurnya, menyelinap ke istana surgawi seperti memasuki sarang harimau. Lu Ming masih sedikit khawatir. Meskipun belati terbang mengatakan kepadanya bahwa semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir, tubuh terlarang tidak dapat dilihat dari permukaan. Bahkan kekuatan terlarang pun tidak dapat melihatnya. Di permukaan, itu tidak berbeda dengan kekuatan surgawi lainnya. Hanya orang yang pernah bersentuhan dengan kekuatan terlarang dan menyentuh kekuatan terlarangmu yang akan mampu merasakannya, jadi kamu bisa tenang. Kata Bon. Lu Ming mengangguk diam-diam dan merasa lebih tenang. Tak lama kemudian, tibalah giliran Lu Ming. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Kamu termasuk angkatan mana? Seorang prajurit surgawi bertanya. Saya Muyun dari Sekte Pedang Kota Berlimpah di kelompok wilayah Bintang Laut Besi. Lu Ming menjawab. Dia Muyun. Ketika orang-orang di sekitar mereka mendengar nama Lu Ming, mereka terkejut dan mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Berkat kejadian Ling Yuwei, Lu Ming bisa dikatakan menjadi orang terkenal di jagat raya. Bab 3968, Sekte Bintang Terbang dan Paviliun Yunyu. Banyak orang diam-diam mengamati Lu Ming, terutama beberapa anak ajaib. Mata mereka dipenuhi dengan permusuhan yang kuat. Ling Yuwei adalah salah satu dari 20 mutiara alam semesta dan putri dari ras elf. Dia memiliki banyak pelamar, termasuk kaisar dewa yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang hubungan Lu Ming dan Ling Yuwei telah diketahui publik, ada banyak orang yang ingin mengambil tindakan terhadapnya. Lu Ming menundukkan kepalanya dan tampak acuh tak acuh. Tidak ada cara lain. Sejak dia memiliki Ling Yuwei sebagai tunangannya, dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Namun, Lu Ming tidak pernah takut dengan tantangan orang lain. Jika dia tidak bisa menghindarinya, dia akan datang jika dia mau. Dia akan menganggapnya sebagai pengalaman. Namun, prajurit dewa itu tidak memiliki ekspresi apapun, seolah-olah dia belum pernah mendengar nama Lu Ming. Dia mengeluarkan kartu giok dan mendaftarkannya. Saya harap apa yang Anda katakan benar. Anda harus tahu bahwa Istana Surgawi akan menyelidiki identitas dan asal-usul Anda secara menyeluruh. Prajurit Surgawi mengingatkan. Tentu saja, Lu Ming mengangguk. Inilah tujuannya bergabung dengan Sekte Pedang Kota Berlimpah. Di mana kekuatan Yin yang mengerikan itu? Keluarkan. Kata prajurit Surgawi lainnya. Lu Ming mengeluarkan ki jahat. Pihak lain memeriksanya dan menyimpannya. Kemudian prajurit dewa sebelumnya menyerahkan token giok kepada Lu Ming. Masuki pintu cahaya. Anda hanya dapat melanjutkan ke babak penilaian berikutnya setelah melewati pintu cahaya. Kata prajurit surgawi.
Lu Ming mengambil kartu giok dan melangkah keluar untuk memasuki pintu cahaya. Tidak ada respons dari pintu cahaya. Dia telah lewat. Pendaftaran Anda berhasil, ikutlah dengan saya. Di balik pintu cahaya, prajurit dewa lainnya berkata kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk dan mengikuti prajurit dewa itu ke dalam istana. Setelah melewati istana, ada alun-alun besar di belakang istana. Alun-alun itu sangat luas. Saat ini, sudah banyak orang di alun-alun itu. Anda baru saja berhasil mendaftar. Jika Anda ingin menjadi prajurit dewa, Anda harus melalui beberapa putaran penilaian lagi. Saya tidak tahu seperti apa penilaiannya, jadi Anda bisa menunggu di sini. Saat waktunya bagi Anda untuk mengikuti penilaian, seseorang akan datang dan memanggil Anda. Kata prajurit surgawi. Terima kasih banyak. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Prajurit dewa itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Lu Ming menemukan tempat acak dan duduk, menunggu. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah putih salju dan mahkota giok terbang mendekat. Pejabat langit telah datang. Sepertinya seseorang punya misi. Seseorang bergumam. Banyak orang sedang melihat ke langit resmi. Setiap kali petugas langit datang, ia akan mengumumkan bahwa beberapa orang akan mengikuti tes. Tidak semua orang akan mengikuti penilaian bersama-sama. Selain itu, isi penilaian untuk banyak orang akan berbeda-beda. Meng Jia dari ras baju besi, Shen Fei dari ras elemen terbang. Kalian berdua belas akan mengikutiku untuk mengikuti ujian. Kata pejabat langit. Seketika, 12 orang melangkah keluar. Sebagian besar dari 12 orang tersebut adalah kaum muda, namun ada pula beberapa pria paruh baya dan pria tua. Pejabat langit melambaikan tangannya, lalu seberkas cahaya menyapu ke-12 orang itu. Di kota Dreamsky, perwira dan prajurit langit dapat terbang secara alami. Mereka tidak bisa terbang, jadi bagaimana mereka bisa menjalankan misinya? Pejabat langit ini membawa 12 orang bersamanya, dan tidak lama kemudian pejabat langit lainnya datang dengan 12 orang. Dengan cara ini, seorang pejabat langit akan segera datang dan membawa pergi sekelompok orang. Jumlahnya tidak selalu 12 orang. Kadang 15, kadang hingga 100. Jumlahnya tidak tetap. Lu Ming mengerti secara garis besar. Penilaian istana surgawi dibagi menjadi banyak tugas. Sekelompok orang akan menyelesaikan satu tugas. Lu Ming menunggu dengan tenang. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Orang-orang di alun-alun datang dan pergi, datang dan pergi. Akhirnya, Mu Yun dari Sekte Pedang Fengdu di wilayah Bintang Laut Besi, Si Meng dari klan Ziying. Kalian berdua belas, ikuti aku untuk menyelesaikan penilaian. Seorang pejabat langit berambut putih mengumumkan. Akhirnya giliranku. Lu Ming tersenyum dan melangkah maju. 11 orang lainnya juga melangkah maju. Pejabat langit berambut putih melambaikan tangannya, dan gelombang energi menyapu Lu Ming dan 12 orang lainnya, terbang ke satu arah. Dalam perjalanan, Lu Ming dan ke-12 orang lainnya saling mengamati. Di antara mereka, ada 7 orang muda yang tampak berusia 20-an. Ada pria dan wanita, sedangkan 5 orang lainnya, ada 3 pria setengah baya dan 2 pria tua. Basis kultivasi mereka tidak rendah. Lu Ming diam-diam mengamati mereka dan menyadari bahwa orang-orang ini memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Selain dia, yang terlemah di antara mereka berada di alam kaisar surgawi tingkat ketiga. Yang terkuat adalah seorang lelaki tua. Dia tidak mengeluarkan aura apapun, jadi Mo Wuji tidak dapat memperkirakan kekuatannya, tetapi dia seharusnya berada di alam kaisar surgawi tingkat ke-6 atau lebih tinggi. Dialah yang memiliki tingkat kultivasi terendah, kaisar surgawi tingkat pertama. Yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Lu Ming. Namun, itu hanya pandangan sekilas dan mereka tidak terlalu memperhatikannya. Meskipun nama Mu Yun terkenal di dunia, para ahli sejati tidak menganggapnya serius. Lagi pula, tingkat kultivasi Lu Ming saat itu hanya setingkat kaisar semu. Dari apa yang terlihat sekarang, meskipun Lu Ming telah berhasil menembus alam dewa, dia baru saja menembus alam dewa tingkat pertama. Mereka bukanlah orang biasa. Tentu saja, mereka tidak akan menganggap serius dewa tingkat pertama. Semua orang saling memandang dan diam-diam mengingat yang lain di dalam hati mereka. Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah lubang cacing. Mereka melangkah ke lubang cacing, dan di saat berikutnya, mereka tiba di sebuah planet yang terdapat kehidupan. Baiklah, sekarang saya akan mengumumkan misi penilaian Anda.
Kata pejabat langit. Hati setiap orang bergetar ketika mereka mulai mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini adalah kelompok Flying Cloud Starfield. Seluruh kelompok dikendalikan oleh dua kekuatan tingkat alam semesta. Satu adalah Sekte Flying Star, dan yang lainnya adalah Paviliun Yunyu. Namun, Istana Surgawi telah menemukan bahwa Sekte Bintang Terbang tidak menghormati Istana Surgawi secara diam-diam dan mungkin berhubungan dengan para pemberontak. Oleh karena itu, misi Anda adalah membantu Paviliun Yunyu menghancurkan Sekte Bintang Terbang. Kata pejabat Sky, dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Hati semua orang bergetar. Misi mereka sebenarnya adalah untuk memusnahkan kekuatan dahsyat setingkat alam semesta. Terlebih lagi, yang membuat mereka makin curiga adalah bahwa alasan pemusnahan Sekte Bintang Terbang adalah karena mereka secara diam-diam tidak menghormati Istana Surgawi dan berurusan dengan para pemberontak. Siapa orang yang memberontak? Bukankah alam semesta purba sepenuhnya berada di bawah kendali Istana Surgawi? Itu adalah era Istana Surgawi, dan Istana Surgawi adalah yang tertinggi. Bagaimana mungkin ada pengkhianat? Tampaknya alam semesta purba masih menyimpan banyak rahasia. Mata Luming berbinar dan banyak pikiran berkelebat dalam benaknya. Dia tahu beberapa rahasia. Istana Surgawi tidak pernah sepi dari musuh. Misalnya, Istana Surgawi, ras naga, dan terutama keluarga Xian Yanxing di kehidupan sebelumnya, kereta terbang, tampaknya menjadi musuh. Siapakah pengkhianat yang dibicarakan pejabat langit itu? Apakah keluarga Tang di belakang Xian Yanxing? Atau orang lain? Pejabat senior langit, bolehkah saya bertanya seberapa kuat Sekte Bintang Terbang itu? Berapa tingkat kultivasi orang terkuat di sekte itu? Seorang lelaki tua bertanya dengan hormat. Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Sekte Bintang Terbang cukup kuat. Pemimpin sektenya adalah ahli Kaisar Surgawi tingkat 9, dan ada lebih dari selusin Kaisar Surgawi tingkat 8 di bawahnya. Kata pejabat langit. Bab 3969, 2 dari 12. Perkataan pejabat langit itu membuat semua orang pucat. Ada ahli Kaisar Surgawi tingkat 9. Ada juga selusin Kaisar Dewa tingkat 8. Beberapa orang berseru. Wajah orang lain juga jelek. Kaisar Surgawi tingkat 8 atau 9, bisakah mereka membunuh mereka dengan kekuatan mereka? Luming adalah satu-satunya yang tampak tenang. Aku tidak memintamu untuk pergi ke Sekte Bintang Terbang dan menghancurkannya. Aku memintamu untuk membantu Paviliun Yunyu dan menghancurkan Sekte Bintang Terbang. Paviliun Yunyu tidak jauh lebih lemah dari Sekte Bintang Terbang. Mereka juga memiliki Kaisar Dewa tingkat 9. Kata pejabat langit. Baru pada saat itulah semua orang merasa rileks. Paviliun Yunyu juga memiliki Kaisar Abadi tingkat ke-9, jadi jauh lebih mudah. Aku beri kalian waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun, kalian harus menyelesaikan misi. Selain itu, dari 12 orang di antara kalian, hanya 2 yang akan lulus penilaian. 2 orang yang telah memberikan kontribusi terbanyak dan melakukan yang terbaik akan lulus penilaian. Sisanya akan tereliminasi. Pejabat langit mengumumkan. Ekspresi semua orang berubah drastis. 12 orang dari mereka harus menghancurkan Sekte Bintang Terbang dalam waktu 1 tahun. Bahkan jika mereka berhasil, hanya 2 orang yang memiliki kinerja terbaik yang akan mampu menyelesaikan tugas tersebut. Dengan cara ini, kesulitan misi akan meningkat tajam. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan Sekte Bintang Terbang, tetapi mereka juga pesaing. 12 orang itu saling mengamati. Beberapa dari mereka memiliki niat membunuh di hati mereka, dan tidak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan. Baiklah, aku akan membawamu ke Paviliun Yunyu sekarang. Kata pejabat langit. Kemudian, dia membawa Luming dan 12 orang lainnya dan menerobos kehampaan. Kultivasi pejabat langit itu sangat mendalam. Dia setidaknya seorang Kaisar Surgawi, dan dia mampu membawa 12 orang dari mereka melewati kehampaan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di luar sebuah planet besar. Begitu mereka tiba, sekelompok orang terbang keluar planet untuk menyambut mereka. Selamat datang, utusan Istana Surgawi. Seorang pria parubaya memimpin sekelompok orang dan membungkuk. Pria parubaya itu memiliki aura yang sangat kuat. Dia adalah penguasa Paviliun Yunyu, Kaisar Surgawi tingkat 9. Namun, Kaisar Surgawi tingkat 9 ini bersikap hormat seperti anak anjing di hadapan pejabat langit. Bawalah ke-12 ini bersamamu. Mereka akan membantumu menghancurkan Sekte Bintang Terbang.
Kata pejabat langit itu tanpa ekspresi. Ya, kata Master Pavilion dari Pavilion Awan Hujan dengan penuh hormat. Pejabat langit itu mengangguk, berbalik, dan melangkah maju. Riak-riak menyebar di udara saat dia menghilang. Teman-teman, ikut aku. Kita akan tinggal di sini sebentar dan membahas cara menghadapi Sekte Bintang Terbang di lain waktu. Kata penguasa pavilion. Dia tidak sehormat seperti yang dia tunjukkan kepada pejabat langit, tetapi dia tetap sopan. Semua orang mengikuti pemimpin pavilion Yunyu dan yang lainnya ke bintang di bawah. Mereka tiba di istana dan tinggal di sana untuk sementara. Di ruang diskusi pavilion Yunyu. Master Pavilion dari Pavilion Yunyu dan beberapa petinggi Pavilion Yunyu berkumpul dalam sebuah rapat. Master Pavilion, Istana Surgawi hanya mengirim 12 orang ke sini. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di level ke-7 dari alam Kaisar Surgawi. Sisanya berada di level ke-3, ke-4, ke-5, dan bahkan level pertama dari alam Kaisar Surgawi. Orang-orang ini tidak berguna. Bagaimana mereka bisa menghancurkan Sekte Bintang Terbang? Benar sekali. Aku khawatir kita tidak sebanding dengan Kaisar Surgawi tingkat 8. Tidak ada gunanya. Selama ini, kita telah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran dengan Sekte Bintang Terbang. Banyak orang di Pavilion Yunyu mengeluh. Jangan meremehkan orang-orang ini. Master Pavilion dari Pavilion Yunyu melambaikan tangannya, dan semua orang pun menjadi tenang. Saat ini, Istana Surgawi sedang merekrut prajurit Surgawi. Orang-orang ini seharusnya mendaftar untuk penilaian prajurit Surgawi. Master Pavilion dari Pavilion Yunyu melanjutkan. Kepala Pavilion, maksudmu ada surga yang paling favorit di sana? Seseorang berkata, benar sekali. Siapapun yang mendaftar untuk penilaian senjata dewa tidaklah lemah. Bahkan yang lebih tua pun sangat kuat. Kita tidak dapat menilai mereka dari kultivasi mereka. Karena Istana Surgawi mengirim mereka ke sini, mereka pasti berpikir bahwa seseorang di sini dapat membantu kita menghancurkan Sekte Bintang Terbang. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim mereka ke sini. Orang-orang yang dikirim oleh Istana Surgawi semuanya sangat teliti. Jangan abaikan satu pun dari 12 orang ini. Kata Master Pavilion Yunyu. Ya, semua orang mengangguk setuju. Setelah tinggal di Pavilion Yunyu, Luming pertama-tama mengeluarkan beberapa senjata dewa dan melemparkannya ke Qiu-Qiu untuk dimakan. Hati Qiu-Qiu memiliki makan yang besar. Sesekali, ia akan memakan setumpuk senjata dewa atau material logam bermutu tinggi. Setelah memberi makan Qiu-Qiu, Luming duduk bersila dan mulai berkultivasi dengan sepenuh hatinya. Dia baru saja menerobos ke alam Kaisar Dewa belum lama ini, dan dia harus memanfaatkan waktu untuk menstabilkan kultivasinya. Hari berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, Master Pavilion Yunyu memanggil mereka untuk rapat. Semua orang, Pavilion Yunyu dan Sekte Bintang Terbang hampir sama dalam hal kekuatan. Kami sedikit lebih lemah daripada Sekte Bintang Terbang dalam hal kemampuan tempur tingkat tinggi. Namun, saya yakin bahwa kami akan dapat menghancurkan Sekte Bintang Terbang segera dengan bantuan Anda. Kata Master Pavilion Yunyu. Semua orang mengangguk. Mereka tahu bahwa Master Pavilion Bulan di Laut Awan baru saja mengatakan itu. Seperti yang diharapkan, penguasa Pavilion Yunyu melanjutkan, medan pertempuran utama antara Pavilion Yunyu dan Sekte Bintang Terbang berada di benua awan terbang, yang merupakan benua yang mengambang di kehampaan. Namun, ini belum waktunya untuk pertempuran terakhir. Kita harus merebut beberapa planet penting Sekte Bintang Terbang terlebih dahulu. Ada lubang cacing di tempat-tempat ini. Selama kita merebut tempat-tempat ini, fleksibilitas musuh akan sangat berkurang. Kemudian, kita akan membunuh mereka dalam satu gerakan di benua awan terbang. Kepala Pavilion, jika Anda punya rencana, tolong beritahu saya. Di antara 12 orang itu, seorang tetua berkata, orang ini memiliki kultivasi tingkat ke-7 dari alam Kaisar Surgawi. Di permukaan, ia memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara 12 orang itu. Baiklah, aku berencana untuk membagi kalian menjadi 12 orang dan mengirim kalian ke tempat-tempat penting ini. Bekerja samalah dengan Pavilion Yunyuku dan kunjungi tempat-tempat ini. Kata Master Pavilion Yunyu. Semua orang mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan. Tak lama kemudian, Ketua Pavilion Yunyu membagi 12 orang itu ke dalam 6 kelompok, masing-masing berisi 2 orang, dan mengirim mereka ke 6 tempat berbeda.
Lu Ming dan seorang pemuda berjubah biru berada dalam kelompok yang sama. Pria muda itu melirik Lu Ming dengan acuh tak acuh dan tidak menaruh perhatian padanya. Sebaliknya, dia justru senang. Lu Ming berada di kelompok yang sama dengannya dan dia pasti akan menjadi orang yang akan mendapatkan pujian. Lu Ming tidak bisa merebut pujian darinya. Dia pernah mendengar nama Mu Yun sebelumnya. Meskipun Mu Yun adalah seorang jenius tingkat atas, dia juga tidak lemah. Selain itu, kultivasinya telah mencapai puncak alam kaisar surgawi tingkat keempat. Kekuatan tempurnya cukup untuk melawan seorang ahli alam kaisar surgawi tingkat kelima biasa. Lu Ming hanya berada di alam kaisar surgawi tingkat pertama. Bagaimana dia bisa takut padanya? Setelah pembagian, tentu saja ada seseorang yang memimpin mereka keluar. Tempat yang dituju Lu Ming dan yang lainnya adalah tempat yang disebut planet Gondong. Ada pasukan besar yang ditempatkan di pavilion Yunyu. Melalui lubang cacing, Lu Ming dan pemuda berjubah biru tiba di planet Kandong. Sepanjang perjalanan, Lu Ming mengetahui nama pemuda itu. Dia adalah Suyi dari suku Elang Surgawi. Suku Elang Surgawi menduduki peringkat ke-137 dalam daftar 10.000 suku di tanah yang tidak ternoda. Itu adalah suku yang besar. Suyi juga merupakan seorang jenius dari suku Elang Surgawi. Dia mampu bertarung melawan mereka yang berada di alam kaisar surgawi. Dia sangat berbakat. Bab 3970, Pasukan 100.000. Begitu Lu Ming dan Suyi tiba di planet Kundong, mereka melihat seorang jenderal berbaju perang memimpin pasukan untuk menyambut mereka dan membawa mereka ke kamp tentara. Saudara Su, silakan duduk. Jenderal berbaju besi itu bernama Saudara Hao. Ia sangat sopan kepada Suyi dan menyambutnya untuk menduduki kursi kehormatan. Namun, ia bersikap jauh lebih dingin kepada Lu Ming. Suyi berada di puncak alam kaisar surgawi tingkat keempat dan tampak sangat muda. Dia jelas merupakan kesayangan surga. Sosok seperti itu akan sangat bermanfaat bagi pertempuran planet Gondong. Namun, Lu Ming hanyalah seorang kaisar surgawi tingkat pertama. Di mata mereka, dia adalah eksistensi yang tidak penting. Dia tidak akan berguna bagi situasi di planet Gondong. Dia tidak mengerti mengapa istana surgawi mengirim kaisar surgawi tingkat pertama ke sini. Dia hanya sebuah penghalang. Tentu saja, dia hanya bisa menyimpan keraguan dan ketidakpuasan ini di dalam hatinya dan tidak berani menyuarakannya. Namun, dia tidak bisa tidak menunjukkannya melalui tindakannya. Misalnya, dia tidak antusias terhadap Lu Ming dan agak dingin padanya. Tentu saja, Lu Ming juga menyadarinya. Namun, dia tidak menganggapnya serius. Dia duduk dan minum. Jenderal Hao, bagaimana situasi di planet Kundong? Ada apa? Tanya Suyi sambil duduk di ujung meja. Seorang pelayan cantik menuangkan anggur untuknya. Sekarang, bagian timur planet Kundong ditempati oleh pavilion Yunyu, dan bagian barat ditempati oleh Sekte Bintang Terbang. Namun, lubang cacing yang paling penting ada di barat. Lubang cacing itu dikendalikan oleh Sekte Bintang Terbang. Kami telah menyerangnya beberapa kali, tetapi kami gagal. Kata Saudara Hao, pakar macam apa yang mereka miliki? Su Yi bertanya. Mereka memiliki 2 kaisar abadi tingkat kelima. Mereka sangat kuat. Di pihak kita, kita hanya memiliki 2 kaisar abadi tingkat kelima. Kita tidak bisa menang. Para ahli lainnya terikat di medan perang, terutama di benua Feiyun. Sulit untuk mengirim ahli manapun. Kata Saudara Hao, hanya mencapai puncak kaisar abadi tingkat kelima. Itu mudah. Setelah mendengar ini, Su Yi memperlihatkan ekspresi percaya diri. Tuan Muda Suyi. Mata Saudara Hao berbinar saat dia bertanya, mungkinkah Tuan Muda Suyi punya cara? Tentu saja, jika dia hanya berada di puncak alam kaisar abadi tingkat kelima, kekuatan tempurku sudah cukup untuk menandinginya. Suyi berkata dengan bangga. Saudara Hao segera menunjukkan ekspresi kagum dan berkata, Tuan Muda Suyi hanya seorang kaisar surgawi tingkat keempat, tetapi dia dapat bersaing dengan kaisar surgawi tingkat kelima. Dia benar-benar kesayangan surga yang tiada taraf. Haha, aku tidak berani. Aku tidak berani. Tentu saja, ini tidak cukup. Aku punya harta rahasia yang dapat melukai kaisar surgawi tingkat kelima dengan parah. Pada saat itu, membunuh kaisar surgawi tingkat kelima akan semudah membunuh ayam. Meskipun Su Yi berkata bahwa dia tidak berani melakukannya, wajahnya penuh dengan kebanggaan dan kepuasan. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan bahwa dia memiliki kartu truf,
senjata pembunuh sekali pakai yang dapat melukai ahli Kaisar Surgawi tingkat kelima. Senyum saudara Hao makin lebar. Di samping, yang lain juga menyanjung Su Yi. Dari awal hingga akhir, mereka telah mengabaikan Lu Ming. Kaisar Surgawi tingkat pertama sama sekali tidak berguna. Lebih jauh lagi, ia ditakdirkan untuk tidak menjadi prajurit surgawi. Mengapa mereka harus peduli? Ini belum saatnya untuk menyerang. Kita tunggu saja perintah dari kepala pavilion. Begitu dia memberi perintah, kita akan langsung menyerang dan menghancurkan planet Kundong dalam satu gerakan. Kata saudara Hao. Su Yi mengangguk dan mengakhiri pertemuan. Lu Ming tidak menyela. Dia duduk di samping dan perlahan menikmati anggurnya. Sejujurnya, anggurnya sangat enak. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk minum beberapa gelas lagi. Saudara Hao dan yang lainnya bahkan lebih meremehkan Lu Ming. Mereka merasa bahwa Lu Ming tahu keterbatasannya sendiri dan tahu bahwa dia lemah. Oleh karena itu, dia tidak mengungkapkan pendapat apapun. Setelah pertemuan berakhir, Lu Ming kembali ke tempat tinggalnya. Ia duduk bersila di kamarnya dan sebuah manik tulang muncul di tangannya. Manik tulang ini merupakan wadah bagi iblis tulang untuk menyegel teknik rahasia kuno dan teknik rahasia lainnya dari Dao Iblis. Sebelumnya, Lu Ming sedang terburu-buru dan tidak membukanya. Sekarang dia bebas, dia bisa membukanya. Mengikuti instruksi iblis tulang, Lu Ming melemparkan rune khusus ke dalam manik tulang. Tak lama kemudian, manik tulang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan jimat giok terbang keluar darinya. Setidaknya ada beberapa ratus jimat giok dalam seri tersebut. Kebanyakan berwarna hitam, tetapi salah satunya berwarna hitam dan emas, yang sangat menarik perhatian. Lu Ming mengulurkan tangan dan meraih jimat giok hitam emas terlebih dahulu. Ia menenggelamkan indera spiritualnya ke dalamnya. Salah satu dari 3000 teknik rahasia kuno yang hebat, teknik pedang iblis yang hebat. Lu Ming bergumam. Namun, sejujurnya, dia sedikit kecewa. Teknik pedang iblis yang hebat juga merupakan keterampilan rahasia yang ofensif. Namun, Lu Ming sudah memiliki teknik sundering yang hebat dan teknik angin surgawi yang hebat. Bantuan yang akan diberikan oleh satu lagi tidak akan terlalu kentara. Namun, ia masih harus berkultivasi. Tidak peduli apapun jenis keterampilan rahasianya, Lu Ming harus mengolahnya. Ini untuk meletakkan dasar bagi masa depannya. Namun, tidak mudah untuk berhasil mengolah teknik rahasia kuno itu. Lu Ming berencana untuk mencari kesempatan mengolahnya nanti. Lu Ming menghafal teknik pedang iblis agung dan kemudian melihat keterampilan rahasia lainnya. Total ada lebih dari 300 seni rahasia iblis. Terlebih lagi, keterampilan rahasia iblis yang telah dikembangkan Lu Ming sebelumnya relatif sedikit. Oleh karena itu, ada 300 jenis keterampilan rahasia iblis yang belum dikembangkan Lu Ming sebelumnya. Lu Ming sangat gembira dan mengumpulkan semuanya. Dia akan mengembangkannya saat dia punya waktu. Setelah mengumpulkannya, Lu Ming mengeluarkan beberapa inti kayu elf dan mulai menyerapnya untuk memperkuat fondasinya. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Setelah sebulan berkultivasi, alam Lu Ming telah sepenuhnya stabil di alam Kaisar Surgawi tingkat pertama. Fondasinya sangat kokoh. Dibandingkan saat pertama kali aku menerobos, kekuatanku meningkat 50%. Lu Ming tersenyum. Ketika dia bertarung dengan Yin Jiuling di Gunung Iblis Lubang Yin, dia baru saja menerobos dan wilayahnya belum stabil, jadi kekuatannya belum mencapai puncak. Sekarang, wilayah kekuasaannya telah sepenuhnya stabil, dan kekuatannya telah mencapai puncaknya. Dia 50% lebih kuat daripada saat dia berada di Gunung Iblis Yin Pit. Sekarang, dia yakin bahwa dia tidak akan berada dalam situasi yang sulit saat menghadapi Yin Jiuling lagi. Dia bisa melawannya sendirian tanpa perlu bekerja sama dengan Yuan Wen. Setelah menstabilkan wilayahnya, Lu Ming berencana untuk mulai mengolah seni rahasia iblis. Namun, pada saat ini, Lu Ming menerima pesan dari saudara Hao bahwa mereka akan melancarkan serangan. Dia baru bisa mengolah teknik rahasia itu nanti. Lu Ming meninggalkan kediamannya dan menuju ke barak bersama Su Yi untuk berangkat bersama Angkatan Darat. Kali ini, dengan bantuan utusan Istana Surgawi, kita pasti bisa menghancurkan Sekte Bintang Terbang. Sekarang, ayo kita pergi dan rebut planet Kundong. Saudara Hao berteriak, kita pasti menang. Setidaknya 100.000 tentara meraung. Suara mendesing. Pasukan yang berkekuatan 100.000 orang, semuanya ahli,
berubah menjadi cahaya pelangi dan terbang ke arah barat planet Gondong. Kerumunan yang padat itu sangat spektakuler. Mereka sangat cepat dan segera tiba di bagian barat Kun. Namun, ada cahaya surgawi yang pekat berkelap-kelip di depan mereka, menerangi langit berbintang. Di depan mereka, ada pasukan besar yang menghalangi jalan mereka. Pasukan ini tentu saja adalah pasukan Sekte Bintang Terbang. Mereka sudah tahu bahwa Paviliun Yunyu akan menyerang dan telah membuat persiapan pertahanan terlebih dahulu. Bab 3971, Peristiwa Tak Terduga dan Senjata Pembunuh Hebat. Pasukan Sekte Bintang Terbang berbaris rapi dan menutupi langit dengan aura yang mengesankan. Jumlah mereka sedikitnya 100.000. Kedua pasukan itu bahkan belum bertemu, tetapi aura mengerikan mereka telah bertabrakan. Ledakan, kehampaan bergetar hebat saat rift spasial yang mengerikan meluas ke langit berbintang. Seolah-olah mulut ganas telah muncul di langit berbintang alam semesta. Bunuh, basmi Sekte Bintang Terbang. Saudara Hao meraung dan memimpin, menyerbu ke arah pasukan Sekte Bintang Terbang. Membunuh. Pasukan Paviliun Yunyu juga meraung serempak dan menyerbu ke arah pasukan Sekte Bintang Terbang. Semua jenis cahaya surgawi berkelebat dan semua jenis senjata surgawi beterbangan. Akhirnya, mereka berubah menjadi kekuatan serangan yang mengerikan dan menyerbu ke arah pasukan Sekte Bintang Terbang. Akan tetapi, pasukan Sekte Bintang Terbang juga melancarkan berbagai serangan, yang bertabrakan dengan pasukan Paviliun Yunyu. Setelah serangkaian ledakan, kedua pasukan itu menutup jarak dan bertabrakan. Seketika, teriakan memilukan terdengar. Setidaknya beberapa ratus orang tewas dalam sekejap saat kedua pasukan itu bertabrakan, dan darah mewarnai langit. Membunuh. Raungan panjang pun terdengar, suaranya sangat tajam dan terang. Tubuh Sui memancarkan cahaya surgawi yang menyilaukan, dan 3 pedang surgawi melayang di depannya. 3 pedang dewa itu tampak seperti bulu elang. Kenyataannya memang seperti itu. Bulu-bulu ini dimurnikan dari bulu-bulu yang ditumpahkan oleh makhluk tertinggi suku elang surgawi, dan bulu-bulu itu sangat tajam. Sosok ilusi itu melewati 3 pedang dewa dan terus membunuh. Setiap kali berkedip, beberapa orang akan tertusuk oleh pedang dewa atau terpotong menjadi 2. Begitu Sui bergegas, dia membunuh puluhan ahli Sekte Bintang Terbang. Tidak peduli apakah mereka berada di bawah alam Kaisar Surgawi, atau Kaisar Surgawi kelas 1, 2, atau 3, mereka semua terbunuh dalam hitungan detik. Dengan penampilannya yang begitu menarik perhatian, wajar saja jika para ahli Sekte Bintang Terbang memperhatikannya. Bocah, pergilah ke neraka. Seorang ahli Kaisar Surgawi tingkat keempat dari Sekte Bintang Terbang tengah mengincar Su Yi dan menyerbu ke arahnya. Pria itu diselimuti oleh cahaya bintang. Dengan lambaian tangannya, sinar cahaya bintang berubah menjadi pedang tempur dan jatuh dari langit, menusuk ke arah kepala Su Yi. Kamu mencari kematian. Su Yi mencibir. Dia mengayunkan pedang tempurnya dan mematahkan pedang tempur cahaya bintang milik lawan. Kemudian, ketiga pedang tempurnya melesat dengan cepat seolah-olah menembus kehampaan. Dalam sekejap, mereka tiba di depan ahli Kaisar Surgawi tingkat keempat dari Sekte Bintang Terbang. Para ahli dari Sekte Bintang Terbang terkejut. Mereka dengan cepat menggunakan segala macam cara untuk melawan, tetapi semuanya sia-sia. Aduh! Pedang tempur Su Yi menembus seluruh pertahanannya, meninggalkan 3 lubang di dantiannya, dada, dan glabella. Ahli Kaisar Surgawi tingkat keempat dari Sekte Bintang Terbang terbunuh secara langsung. Luar biasa. Ketika orang-orang di Paviliun Yunyu melihat kekuatan Su Yi dan bagaimana ia dapat membunuh seorang ahli dengan level yang sama dalam sekejap, moral mereka pun meningkat pesat. Mereka berteriak dan menyerang pihak lain dengan gila-gilaan. Ketika saudara Hao melihat pemandangan ini, dia pun menampakkan ekspresi gembira. Kekuatan tempur Su Yi memang hebat, dan bisa dikatakan bahwa ia bisa bertarung lintas level. Pada saat ini, penampilan Lu Ming tidak tergesa-gesa atau lambat. Dia maju bersama pasukan dan tidak menonjol. Saudara Jenderal Hao, saya di sini untuk membantu Anda. Su Yi sangat bersemangat saat ia menyerbu ke arah saudara Hao. Pada saat ini, saudara Hao sedang bertarung melawan seorang jenderal yang berada di puncak alam Kaisar Surgawi tingkat kelima dari Sekte Bintang Terbang. Prajurit melawan prajurit, jenderal melawan jenderal. Keduanya berimbang kekuatannya, dan pertempurannya sulit ditentukan. Saudara Hao sangat gembira saat melihat Su Yi menyerbu ke arahnya. Wus, wus, wus.
Su Yi luput dari 3 pedang tempur dan menebas Jenderal Sekte Bintang Terbang. Jenderal Sekte Bintang Terbang menggunakan pedang yang menyilaukan. Dengan suara gemuruh, dia menebas dan bertabrakan dengan 3 pedang dewa milik Su Yi. Klang klang klang. Tabrakan hebat itu menyebabkan Jenderal Sekte Bintang Terbang dan Su Yi terdorong mundur. Mereka sama-sama seimbang. Orang-orang di sekitarnya, baik yang berasal dari Paviliun Yunyu maupun Sekte Bintang Terbang, semuanya terkejut. Di alam Kaisar Surgawi, perbedaan antar tingkatan sangatlah besar. Sangat sulit untuk bertarung lintas tingkatan. Adapun Su Yi, dia mampu bertarung imbang dengan Kaisar Surgawi tingkat kelima yang berada di puncak alam Kaisar Surgawi. Kapan mereka pernah melihat bakat yang begitu mengerikan? Mereka semua tercengang. Saudara Hao adalah orang pertama yang bereaksi. Dengan gembira, dia meraung dan menyerang Jenderal Sekte Bintang Terbang. Asyik, asyik, Su Yi bergabung dengan Saudara Hao. Jenderal Sekte Bintang Terbang terpaksa mundur. Dia hanya bisa membela diri tetapi tidak bisa melawan. Kaisar Dewa tingkat kelima lainnya dari Sekte Bintang Terbang terjerat dengan Kaisar Dewa tingkat kelima dari Paviliun Awan dan Hujan dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tampaknya Sekte Bintang Terbang sedang dalam situasi yang buruk. Ledakan. Pada saat ini, seorang pria kekar dengan baju perang di Sekte Bintang Terbang tiba-tiba auranya melonjak. Sebelumnya, dia hanya berada di alam Kaisar Surgawi tingkat keempat, tetapi tiba-tiba naik ke alam Kaisar Surgawi tingkat kelima. Dia memegang tombak di tangannya dan menusukkannya bagai sambaran petir. Lawannya adalah Kaisar Surgawi tingkat keempat dari Paviliun Yunyu. Dia terkejut dan cepat-cepat menghindar. Namun, di ranah Kaisar Surgawi, perbedaan satu level adalah penindasan total. Tidak ada perbandingan sama sekali. Aduh! Kaisar Dewa tingkat keempat dari Paviliun Yunyu terbunuh oleh tombak itu. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya pelangi dan bergegas menuju Su Yi. Su Yi hanya bisa menyerah pada Jenderal Sekte Bintang Terbang dan bertarung dengan pihak lain. Kalian, bagaimana mungkin ada Kaisar Surgawi tingkat kelima? Saudara Hao terkejut. Sekarang, Sekte Bintang Terbang dan Paviliun Yunyu berada dalam kondisi terkekang di berbagai medan perang. Sulit bagi kedua belah pihak untuk mengirim para ahli. Mengapa pihak lain tiba-tiba memiliki seorang ahli di alam Kaisar Surgawi tingkat kelima? Mungkinkah sesuatu telah terjadi di medan perang di suatu tempat? Tentu saja mereka berasal dari benua Feiyun. Mereka hanya menunggu untuk menangkap ikan besar Anda. Jenderal Sekte Bintang Terbang mencibir. Ledakan. Pada saat ini, aura kuat lain tiba-tiba muncul dari Sekte Bintang Terbang. Itu adalah ahli Kaisar Surgawi tingkat kelima lainnya yang menyerang Su Yi. Kita sudah selesai. Pada saat ini, wajah pasukan Paviliun Yunyu semuanya pucat. Pihak lain sebenarnya telah menyembunyikan begitu banyak ahli di Angkatan Darat. Ada 2 Kaisar Dewa tingkat kelima lebih banyak dari yang mereka duga. Kekuatan tempur semacam ini sudah cukup untuk membalikkan situasi pertempuran. Mungkinkah Paviliun Yunyu mereka akan mengalami kekalahan telak? Kamu mencari kematian. Kamu sedang mencari kematian. Teriak Su Yi dingin. Matanya dingin. Pada saat yang sama, 2 manik hitam muncul di tangannya. Ada gumpalan petir yang menyambar di dalam kedua manik itu. Aku tidak ingin menggunakannya, tapi karena kau mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Su Yi berkata dengan dingin, lalu melemparkan kedua manik-manik itu. Ledakan. 2 manik bundar itu meledak dan kilat tak berujung menyembur keluar darinya, menenggelamkan 2 Kaisar Dewa tingkat keempat. Di sekitarnya, ada juga beberapa ahli lainnya yang tenggelam oleh petir. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum berubah menjadi abu. Saat petir itu menghilang, kedua sosok itu mundur dengan cepat. Tubuh mereka compang-camping dan aura mereka sangat lemah. Mereka adalah 2 Kaisar Dewa tingkat kelima dari Sekte Bintang Terbang. Mereka terluka parah dan aura mereka sangat lemah. Saudara Hao dan yang lainnya sangat gembira. Su Yi benar ketika dia mengatakan bahwa dia mempunyai senjata pembunuh yang dapat melukai para Kaisar Surgawi tingkat kelima.